warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salatu wassalam kepada Rasulullah. Kita lanjutkan kajian fikih. Kita coba mengkoreksi kesalahan-kesalahan dalam wudhu. Kesalahan ini maknanya bisa saja kesalahan dalam pengertian meninggalkan hal-hal yang sunat, sehingga wudhu kita itu faedahnya atau kesempurnaannya ternodai oleh hal-hal ini, atau hal-hal yang kita anggap baik padahal sebenarnya tidak berdasarkan sunnah Nabi. Jadi atau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Jadi kita menyampaikan ini agar supaya bisa ibadah kita lebih baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemarin kita sudah bahas 8, yang sekarang kita masuk ke 9, yaitu membasuh leher. Ada memang pendapat ulama, pendapat yang di tengah masyarakat membasuh leher itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Tapi menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Huda tidak ada satupun hadis tentang membasuh leher yang sah. Jadi ya kalau membasuh leher saja kita tidak ada kaitannya dengan wudhu, tidak masalah. Tapi kalau diniatkan itu sebagai disandarkan kepada Nabi, memang tidak ada hadis Nabinya. Yang ke-10 sunnah yang dalam mengeringkan air wudhu yang menyentuh anggota tubuh kita. Ini memang ada pendapat yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan mubah ya. Tapi pada dasarnya tidak ada juga dalil yang kuat untuk mengatakan ini, karena dalam kondisi-kondisi tertentu kita memang dibolehkan mengeringkan, umpamanya karena sangat dingin dan sebagainya. Jadi tidak juga jadi alasan pula nanti dingin gelap batal wudhunya, tidak ada itu ya. Paham tuh? Yang ke-12 adalah wudhu sebelum 11 adalah wudhu sebelum mencuci kedua tangan. Jadi ini kurang fadilah ini. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang ini sesuai relevan sekali itu wudhu sebelum cuci dua tangan. Ada juga berpendapat bahwa ini termasuk kesalahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, yakni salah seorang dari mereka apabila bangun dia langsung wudhu sebelum mencuci kedua tangannya, atau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang digunakan untuk wudhu sebelum mencucinya. Jadi ini juga termasuk yang artinya kita harus cuci tangan dulu sebelum kita berwudhu. Jadi jangan langsung ambil air, jangan gitu, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Karena sesuai dengan kondisi corona sekarang, kalau 5 kali kita bersolat berarti 5 kali kita cuci tangan. Kalau 5 kali 3 kali makan cuci tangan berarti sudah 8 kali kita cuci tangan. Ya kan? Nah, makanya kalau orang yang betul-betul insya Allah dari segi cuci tangan ya, tapi cuci tangannya itu lebih dibersihkan betul tangan. Jadi yang baiknya cuci tangan dulu sebelum berwudu, kemudian mencuci kemaluan. Nah, ini ada juga kebiasaan orang setiap mau berwudu harus cuci kemaluan dulu. Tidak juga benar itu. Boleh kalau kita berhadas atau kita buang hajat besar dan buang kecil, iyalah dicuci dulu. Tapi kalau tidak ya tidak perlu, langsung saja berwudu. Gitu ya. Jadi mencuci tangan ini tawadda'an Nabi. Oh ya, ini mencuci tangan ya. Jadi kemudian apa lagi? Salat setelah tidur tanpa berwudu. Nah, ini sudah pasti lah ya. Kita umpamanya salat maghrib tertidur kita
lalu kita langsung sholat, itu udah pasti tidak sah karena Nggak wudhu. wudhunya sudah Batal. batal. Ini sudah jelas ini kesalahan besar ini. Jadi artinya apa? Kita wudhu dulu. Nah, tidur ini memang jadi pembahasan. Tidur itu seperti apa? Tidur, apakah kayak ini sudah tidur? Nah, konsep tidur itu yang perlu ya. Kalau apakah tidur, apakah kita ya pokoknya kalau kita sudah hilang kita sebaiknya kita berwudu gitu. Dengan kita tidur langsung sholat. Mengulang wudu jika badan yang pakaian bernajis. Ini ada juga orang yang salah nih beranggapan sudah berwudu kena najis. Kalau kena najis dianggap batal wudu. Betul itu. Lalu berwudu lagi. Enggak. Apakah kita perlu berwudu lagi? Enggak. Kenapa tidak? Bersihan najis. Nah, najisnya cukup kita bersihkan karena najis tadi tidak karena najis tidak termasuk membatalkan hadas kan, cukup dibasuh saja najisnya. Ini ada juga orang salah sangka. Oh, udah kena itu wudu lagi. Enggak, belum tentu. Kalau kena tayak bersihkan saja, yang wudunya tetap sah. Kemudian mengulangi wudhu jika tidak tahu bahwa mencuci anggota wudhu itu boleh satu. Ada juga yang beranggapan wajib harus 3 kali. Nah, ini salah juga persepsinya. Ini kesalahan persepsi yang perlu kita luruskan ya. Tidak tahu kalau mencuci tangan itu boleh 1, 2, dan 3 kali. Tidak wajib 3, tapi bagusnya tentu 3 boleh. Karena Nabi juga mengatakan dalam hadisnya pernah juga 1 kali dalam berwudu ini. Tawadda'an Nabi marratan Nabi berwudu sekali ya, dalam hadis Bukhari itu hadis yang ke-158. Tapi di hadis lain juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini. Ada juga Nabi mengatakan dari Abdullah bin Zaid, Nabi berwudu itu 2 kali. Itu hadis 16, itu hadis sama itu hadis Bukhari juga. Nah, itu. Jadi tidak bukan kalau tidak 3 kali tidak sah, bukan begitu, tapi lebih sempurna boleh 3, 1 boleh 2 boleh 3, tapi yang lebih baik maka itu jangan pula diasumsikan itu wajib ya. 3 kali itu diwajibkan oleh Nabi, tidak juga. Yang terakhir ini yang perlu mencukur rambut, memotong kuku tidak membatalkan wudu. Ada juga potong kuku batal wudu, tidak benar. Itu aja ya pembahasan kita hari ini, hal-hal yang dianggap kesalahan dalam wudu yang perlu kita perhatikan. Jadi juga supaya tidak salah persepsi kita. Jadi sudah ada 16 buah ya perlu kita perhatikan persepsi masyarakat tentang wudu yang keliru, yang perlu kita luruskan menurut hadis Nabi dalam buku Irsyad, dalam buku Al-Irsyadu As-Salikin ila akhta'i lil musallim, lil akhta'il musallin, atau dalam diterjemahkan 400 kesalahan dalam salat. Insyaallah ini bermanfaat, mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.